Rasanya nggak nyangka banget, bangga, dan pastinya bisa mempersembahkan ini semua untuk Indonesia karena itu merupakan sesuatu kepercayaan yang luar biasa, tidak hanya dari Tuhan tetapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya Miss Universe Organization. Hari demi hari itu banyak banget hal-hal yang baru yang Keisha dapat, dan khususnya yang paling menantang itu adalah bangun pagi karena biasanya kita waktunya tidur tuh hanya 2 jam. Yang paling istimewa bisa bertemu dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita hebat di seluruh dunia dan bisa mengetahui kebudayaan, pariwisata, belajar beberapa bahasa, tidak hanya bahasa dari Latin, terus kita juga bahasa dari Jepang, dari India, dari Filipina tersendiri juga. Keisha suka sama bahasa yang dari Filipina. Kalau Filipina, Keisha paling senang yang namanya kata carot. Carot itu yang istilahnya kayak just kidding gitu, tapi itu benar-benar yang terkenal dan orang kalau kita ngomongin carot pasti dia tahu, oh kita bisa bahasa Tagalog. Miss India, orangnya kocak, lucu, paling rame, paling konyol, dan paling bikin terhibur. Sebenarnya sih nggak nyangka karena kita tahunya hanya cuma fashion show aja di Davao, itu fashion show dengan desainer lokal khususnya dari Davao dan Filipina. Saat kita udah terakhir mau penutup dibacain best smile dan itu kayak best smile. Sebenarnya ide dari Garuda itu memang dari desainernya, tapi saat desainer itu mengatakan kepada kita temanya atau bentuknya seperti Garuda itu kayak wah ini klop banget karena sebelumnya waktu Keisha kan sebelumnya pernah nonton yang namanya Jember Fashion Carnaval dan Keisha berpikir terinspirasi aduh kapan ya mau bisa pakai baju yang lambang Garuda pada saat itu, dan ternyata pada saat dikasih tahu atau diinfokan bahwa temanya Garuda, Keisha kayak wah ini seneng banget, klop banget dengan apa yang Keisha mau. Rasa bangga karena bisa menampilkan karyanya Indonesia di ajangnya panggung Miss Universe. Miss Perancis memang nggak nyangka, tapi disitu kita mempunyai suatu pelajaran bahwa apa yang kita tidak pernah lihat dari luarnya, ternyata dia mempunyai sesuatu yang benar-benar dia bisa pancarkan tidak hanya ke kita tetapi ke khususnya Dewan Juri. Aktif di Smile Trend saat bergabung di Yayasan Putri Indonesia karena saya merasa wah Smile Trend ini suatu advokasi yang benar-benar luar biasa yang bisa membantu mengembalikan senyuman itu kembali. Kunjungan ke rumah sakit, dan kemarin waktu itu di Rumah Sakit Gatot Subroto itu kita ada acara juga, kita ketemu dengan pasien yang sudah dioperasi dan sebelum dioperasi, dan kita kan bergerak di bidang yang namanya bibir sumbing dan langit-langit yang memang bermasalah, yang bisa mengembalikan bibir mereka, mulut mereka, dan langit-langit mereka itu seperti pada normalnya. Sebentar lagi akan launching aplikasi tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk kedepannya pasti ada yang namanya tentang IT karena juga tim ini Keisha juga buat bukan hanya untuk sekarang tetapi bisa berkelanjutan ke depannya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau berurusan dengan IT membutuhkan apa, bisa